Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ayu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita apa yang akan kita bahas ya hari ini ya? Hari ini kita bahas tentang beriman kepada Rasul Allah. Kalau lalu tentang kitab, hari ini kita belajar tentang Rasul beriman atau mengimani Rasul Allah. Apa saja sih yang akan kita pelajari ya? Atau tujuan pembelajaran pada hari ini apa sih? Murid dapat memahami pengertian iman kepada Rasul ya. Jadi murid dapat memahami pengertian iman kepada Rasul. Murid dapat memahami cara mengimani para Rasul. Murid dapat memahami sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Jadi ketiga sifat itu harus kita pahami ya. Kemudian murid dapat meneladani sifat-sifat Rasul Allah. Yang penting juga. Next yang pertama, pengertian iman. Iman ya. Udah sering kita pahami bahwa iman itu artinya percaya. Kalau iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut Rasul dan meyakini kebenaran dan kerasulannya. Mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa keraguan sedikit pun. Jadi ketika Allah sudah mengutus suatu Rasul, mengutus Rasul tersebut berarti harus kita yakini kebenaran apapun yang diucapkan pasti benar. Karena itu datangnya semuanya dari Allah. Seperti itu ya. Next. Dalil tentang Rasul Allah ya, iman kepada Rasul Allah. Ini ada di Quran surat Al-Fat ayat 13. Ini nggak usah dihafalkan tapi Bu Ayu cukup bacakan saja ya. Silakan kakak-kakak, anak-anak semuanya bisa mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah kita baca bersama-sama ya dalil terkait dengan iman kepada Rasul Allah. Next selanjutnya yaitu cara mengimani para Rasul Allah. Itu penting sekali ya. Kenapa kita harus tahu cara mengimaninya? Yang pertama tidak boleh membeda-bedakan ya. Rasul A, B, C tidak boleh dibeda-bedakan. Dan selalu yang kedua adalah mengikuti ajaran-ajarannya. Semua Rasul ya, maaf yang tadi Bu Ayu jelaskan lagi, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi semua Rasul itu sudah pasti benar. Tidak ada yang paling benar. Tidak ada yang paling salah. Tapi semua yang disampaikan Rasul itu sudah pilihan. Berarti semuanya benar ya, dan tanpa kita tidak perlu membeda-bedakan ajarannya gitu ya. Yang kedua yaitu mengikuti ajaran-ajarannya. Jadi semua yang disampaikan kita ikutin gitu ya. Kita diminta sholat, kita harus sholat. Kita diminta untuk percaya kepada Allah, kita juga harus percaya kepada Allah. Selanjutnya sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Ya, ada 3 sifat yang ada melekat pada diri Rasul, yang ada dan tidak diperbolehkan ada di diri Rasul. Yang pertama sifat wajib. Maksudnya sifat wajib itu apa? Sifat yang harus ada pada diri Rasul. Yang pertama itu sidik, itu harus benar, ya. Nggak mungkin Rasul itu salah ya. Nggak mungkin Rasul itu salah. Sedangkan ucapannya, perbuatannya semuanya itu ya harus kita ikutin. Kalau salah kan berarti tidak boleh gitu ya. Amanah, Rasul itu harus amanah, dapat dipercaya ya. Ketika Allah memberikan suatu amanah ya harus disampaikan ke umatnya seperti itu ya. Kemudian tablik itu menyampaikan semua yang diminta Allah itu harus disampaikan kepada umatnya. Fatonah, cerdas, pandai, pinter. Gak mungkin Rasul itu bodoh ya. Nanti masa kalah dengan yang diberikan pemahaman, kan nggak bagus ya gitu. Oke, selanjutnya next yaitu sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada Rasul. Kalau Rasul ada sifat-sifat ini berarti itu bukan Rasul ya, bisa jadi bukan Rasul. Yang pertama kizib, berdusta atau berbohong. Rasul tidak mungkin berbohong. Khianat, Rasul tidak mungkin ingkar janji. Kitman, Rasul tidak mungkin menyembunyikan. Orang tugas Rasul saja menyampaikan. Nggak mungkin ketika Allah memerintahkan untuk menyampaikan tapi tidak disampaikan kepada umatnya. Baladah atau bodoh. Tidak mungkin Rasul itu bodoh. Selanjutnya sifat wajib, sifat jais atau sifat yang ada, yang boleh ada pada diri Rasul. Rasul itu manusia ya, bukan Allah. Rasul itu bukan malaikat juga. Jadi Rasul itu pasti memiliki rasa lapar, sedih, menderita, bahagia, butuh tidur, dan yang terakhir mencintai lawan jenis. Itu Rasul ya. Sama seperti kita ya.
Bedanya kita orang yang belum terpilih, karena Rasul itu sudah pasti terpilih ya. Selanjutnya, meneladani sifat-sifat Rasul itu ada 3 ya. Berperilaku jujur, jujur dalam hal apapun, kemudian benar dalam perkataan, yang terakhir benar dalam pergaulan. Seperti itu ya. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sudah belajar tentang sifat-sifat Rasul Allah. Seperti itu ya. Insya Allah sekian untuk hari ini. Terima kasih. Bu Ayu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.